Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan cerita pendek yang temanya keceriaan dan kesenangan. Judulnya Persahabatan Vira dan Dea. Di suatu hari Oktober 1/10/2019, aku bertemu perempuan yang cantik, sabar, tapi yang kesepian. Dia berkata, aku kesana ingin bertemu dengannya. Tampak Vira sangat kesepian. Lalu datanglah Dea yang duduk di dekatnya. Lalu Vira ingin mengajak Dea berteman, karena juga dia ingin berteman. Dia pun berkata kepada Vira, "Hai, kamu sendirian aja," kata dia. Sontak Vira berkata, "Iya, aku kesepian." Lalu dia pun mengatakan umur. "Kamu sudah usia berapa?" tanya dia. Lalu Vira berkata, "Aku sudah berusia 7 tahun," jawab Vira. Lalu dia bilang, "Oh, kita seusia." Dan mereka pun senang. Dan dia bilang, "Kamu mau tidak bersahabatan dengan aku?" tanya dia dengan Vira. Vira menjawab, "Ah, serius, aku mau." Sesaat ingin pulang, mereka pun sedih. Dan sampai pun di rumah dia masih sedih. Datanglah bunda dia. Bunda pun berkata, "Kenapa kok dia sangat sedih?" tanya bunda kepada dia. Dia pun berkata, "Ya bunda, dia lagi sedih soalnya aku berpisah sama Vira," jawab dia. Dan bunda bilang, "Dia jangan sedih karena dia bisa bertemu dengan Vira besok kebesokan harinya." Dan dia pun berkata, "Oke bunda." Nah, mereka sudah bertemu di esokan harinya. Mereka pun bersenang-senang dan bermain di taman, bermain ayunan dengan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan cerita pendek. Pada suatu hari lahirlah seorang anak bernama Kevin. Lahir di Australia dan orang tuanya sempat Kevin terkenal. Kevin dan Akapela. Nama orang tua saat berusia 3 tahun, Kevin terpisah dengan orang tuanya karena ditangkap oleh Mr. Marco, orang paling jahat di dunia. 10 tahun kemudian Kevin dijaga oleh neneknya. Pada suatu hari saat Kevin baru masuk sekolah, Kevin belajar dengan tekun agar bisa membalaskan dendamnya kepada Mr. Marco. Namun dia heran mengapa ia tidak memiliki kuat sama seperti orang tuanya. Dia terus berhenti agar bisa mengetahui kekuatannya. Saat dewasa, dia sudah tahu kekuatannya, yaitu bisa mempercepat dan memperlambat waktu. Pada suatu hari, Kevin berpamitan kepada neneknya karena Kevin ingin membalas dendam. Ia menggunakan kekuatannya untuk cepat sampai di istana Mr. Marco, tempat di mana orang tuanya ditahan. Lalu Kevin bertemu Mr. Marco. Kevin berkata, "Hei Marco, aku kembali untuk menyelamatkan orang tuaku." Mr. Marco berkata, "Hahaha, kamu tidak bisa sebelum melewati aku. Pertarunganku dimulai." Kevin mengeluarkan semua kekuatannya dan Mr. Marco tidak mau kalah. Dan pertempuran itu dimenangi oleh Kevin. Kevin sudah tak sabar bertemu orang tuanya. Saat bertemu orang tuanya, Kevin langsung memeluk orang tuanya dengan rasa sangat rindu. Mereka pulang menggunakan kekuatan Kevin. Sesampainya di rumah nenek, Kevin berkata, "Aku akan melindungi dunia." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan cerita pendek saya yang berjudul Best Friend Forever. Temanya adalah persahabatan. Pada Juli tanggal 10, 2021, Nata pertama kali les. Nata bertemu dengan satu cewek yang bernama Yuna. Nata dan Yuna ternyata sekelas di sekolahnya. Nata melihat Yuna bermain dengan satu cewek yang bernama Cia. Cia mendekat ke Nata. "Hai, salam kenal, nama aku Cia. Kamu siapa?" Cia bertanya. Nata agak frustasi dan kebingungan. Nata menjawab, "Oh, halo, nama aku Nata." Cia tersenyum. Cia berkata, "Nama yang bagus. Oh iya, perkenalkan ini temanku, Yuna." Cia menunjuk ke arah Yuna. Yuna tersenyum. "Halo, nama aku Yuna." Cia kembali bertanya, "Oh iya, kalian berdua kelas berapa?" "Aku dari kelas 2A." Nata, "Wah, aku juga dari kelas 2A." Yuna menjawab. Yuna berkata, "Aku juga dari kelas 2A." Cia mulai merasa senang. "Cia, bagus, berarti kita bisa bermain lagi di sekolah." Bertahun-tahun mereka berteman, tetapi Cia bertemu dengan teman baru. Tapi Yuna dan Nata tetap berteman. Saat menuju kelas 4, Yuna dipengaruhi oleh satu teman bernama Ika. Ika dan Yuna tidak mengajak Nata bermain. Saat kelas 5, Yuna dan Nata berteman lagi karena Yuna kehilangan teman lagi. Nata agak kesal. Nata ingin membalas dendam, tetapi dia sadar bahwa itu tidak baik. Nata menerima Yuna sebagai temannya lagi. Mereka berdua sering diskusi, tetapi mereka tidak peduli. Yang penting mereka berdua tidak memusuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul tema superhero. Nama judul adalah 100 tahun yang dulu ada sebuah gua yang aneh. Setiap malam ada suara dari gua itu. Suaranya berhembus seperti angin. Para warga meyakini bahwa itu adalah seorang makhluk yang jahat. Suatu hari ada anak yang bernama Noel. Noel dan teman-temannya mencoba masuk ke dalam gua. Dan pas mereka sudah di dalam gua, mereka merasakan aura kejahatan. Lalu ada monster yang sangat besar. Mereka ketakutan dan monster itu memasuki tubuh teman Noel yang bernama Bima. Teman-teman lainnya hampir dirasuki juga, namun kakek misterius datang lalu mengendalikan gerakan monster. Tapi sayangnya kakek sudah terlalu
kepada pikiran musuhmu. Lalu Noel pun mencoba mengendalikan Bima yang sudah dirasuki monster. Lalu saat Noel ada di otak Bima, dia bertemu monster tadi lalu menasihatinya, namun monster itu mengatakan, kau tahu apa tentangku, marah si monster. Lalu monster itu menyerang Noel, namun ditahannya. Lalu Noel melihat masa lalu gelap. Ternyata monster itu adalah manusia yang dibully oleh teman-temannya. Lalu dia masuk ke dalam gua. Dia merundingi sangat lama. Di dalam gua itu monster itu menaruh rasa benci pada orang yang membulinya. Dan ternyata orang yang membulinya itu adalah Bapak Bima. Jadi monster punya dendam keturunan oleh Bapak Bima karena bapaknya membuat dia gila. Lalu Noel mengatakan sudahilah dendamnya itu. Bapak Bima sudah menyesali perbuatannya. Monster itu lalu sadar monster itu bisa tenang lalu keluar dari tubuh Bima. Sekian cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan cerita pendek yang bertema kegembiraan dan tertawa bersama. Judul Persahabatan Sejati Antara Vika dan Melly. Pada suatu pagi hari, anak yang berusia 8 tahun yang bernama Vika adalah orang yang cantik, pintar, dan penyabar. Saat itu, Vika sedang menabung di teras depan rumahnya, dan ibu menghampiri Vika. Ibu bertanya kepada Vika, mengapa kamu menabung? Tanya ibu. Aku bosan dan tangan kesepian, ibu, jawab Vika. Dan ibu menyuruh Vika untuk sarapan terlebih dahulu. Dan sudah sehabis sarapan Vika boleh pergi ke taman bermain, kata ibu. Baiklah ibu, jawab Vika. Aku sudah sarapan dan aku sudah kenyang. Apakah aku boleh pergi ke taman? Tanya Vika. Boleh Vika, jawab ibu. Saat sampai di taman, Vika pun bermain di taman tersebut sambil membawa kucingnya yaitu Kiki. Vika bermain banyak permainan. Di situ ada perosotan, ayunan, dan trampolin. Saat Vika bermain, ada anak yang berusia sama dengan Vika yaitu 8 tahun yang ingin mengajak Vika bertemu dan perkenalan diri. Anak itu bernama Melly. Melly menanyakan semua tentang Vika mulai dari umur, tempat tinggal, makanan kesukaan, minuman kesukaan, dan tertawa bersama dan lain-lainnya. Disitulah terciptanya persahabatan sejati antara Vika dan Melly. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan cerpen yang berjudul Gembira Kumpul bagian 1. Pada suatu hari, ada orang yang bernama Claudi. Claudi adalah seorang pilot asal wujud pribadi milik presiden negaranya. Claudi hidup tanpa ada kekurangan karena dia adalah membesar di keluarga kaya raya. Ayah Claudi adalah seorang pejabat dan ibunya adalah seorang hakim. Namun pada suatu hari di dalamnya Claudi tiba-tiba tidak sadarkan diri saat berkandas sebagai pilot pesawat. Pesawat yang dikendalikan oleh Claudi hancur. Claudia selamat karena dia terpental keluar dari pesawat. Saat Claudia terjatuh menembus awan, dia tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang bernama Awadali. Sekedar info saja, Awadali berartikan awan dan langit. Setelah kejadian menegangkan tersebut, Claudia dipecat sebagai pilot dan penjara karena kelalaian tersebut. Cerita daripada kedua akan menceritakan bagaimana cara Claudia keluar dari penjara. Ia pun singkat cerita, Claudia pun kabur dari penjara dan bertujuan untuk mencari siapa yang membuatnya tidak sadarkan diri saat bekerja. Dan dia juga bertujuan untuk mencari orang tua dan adiknya yang dikabarkan hilang dari negara yang dicari oleh Claudia. Orang tuanya kabur dan kemana mungkin karena malu, dan paling Claudia hilang dikarenakan sebuah percobaan kota yang menemukan dimensi 3 dan 4. Apa yang akan terjadi di cerita selanjutnya? Yang pertama, paling Claudia akan menjadi tokoh utama untuk cerita daripada kedua 2 dan 5. 2. Negara yang tinggalkan adalah Belgia adalah presiden dari Belgia. Ketiga, Claudia akan promo kebanyakan tahun di serial Dobrakan untuk bagian 2 dan 5. Sekian cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan cerita pendek yang berjudul Dua Sahabat. Tema persahabatan. Di suatu hari terdapat 2 sahabat yang sangat akur. Nama mereka Vira dan Mira. Vira dan Mira suka bermain bersama, tetapi rumah Mira sangat jauh sehingga mereka jarang bermain bersama. Dan mereka cuma bisa berkomunikasi lewat HP. Di suatu hari Mira menelpon Vira dan Mira berkata, kamu sedang apa? Tanya Mira pada Vira. Mira berkata, aku sedang makan. Memangnya ada apa? Ucap Vira. Mira berkata, apakah kamu besok bisa pergi ke bioskop? Vira menjawab, bisa. Memangnya ada apa? Mira berkata, aku akan mengajakmu untuk menonton film di mall. Mira sangat senang di saat itu. Mira mengatakan lagi, besok kita pergi jam 21 ya. Keesokan harinya, mereka bertemu kembali dan memesan makanan. Setelah film tersebut selesai, Mira dan Vira sangat senang karena mereka bisa bertemu kembali. Mira mengatakan, aku sangat senang karena kita bisa bertemu lagi. Vira mengatakan, aku juga sangat senang dan kali kita
Amira menjawab, "Oke, lain kali aku akan mengajak kembali." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema superhero judul Eldorastik si pengendali listrik. Dia adalah Eldorastik. Dia dari keluarga yang berkecukupan. Eldorastik bisa mengendalikan listrik. Awal mula dia bisa mengendalikan listrik karena suatu hari dia menjahit oleh temannya sampai gerimis pun tiba. Lalu ada petir tersebut menyambar Eldorastik. Lalu dia diketahui oleh temannya. Tidak lama kemudian tubuh Eldorastik pun berubah. Dia mendapatkan kekuatan listrik. Sampai suatu hari dia marah dan langsung mengasih keluar kekuatan listriknya dengan cara mengangkat tangan. Dia marah karena dia dipukuli. Eldorastik adalah seorang pembasmi kejahatan dan dia sering marah. Eldorastik pun dibenci oleh temannya dan Eldorastik pun egois saat mengendalikan kekuatan listriknya. Dan Eldorastik pun berubah saat egois mengendalikan kekuatan listriknya. Dia pun tidak lagi mengendalikan kekuatan listriknya dan dia pun belajar dari kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menceritakan cerita pendek yang berjudul 3 Persahabatan dan teori persahabatan sejati. Suatu hari ada 3 seorang anak di sebuah perumahan yang bernama Lia, Silei, dan Aurora. Mereka persahabatan sejati yang sangat dekat. Mereka sering bermain bersama di depan rumah Aurora. Suatu saat mereka masuk sekolah TK. Mereka sangat senang sekali masuk sekolah, tetapi ada di antaranya yang berbeda kelas dan ternyata itu Lia. Mereka sangat sedih, terutama Lia. Silei dan Aurora di kelas A, sedangkan Lia di kelas B. Saat hari pertama mereka sekolah, dia sangat sedih tidak satu kelas bersama Silei dan Aurora, dan dia tak semangat. Di kelas dia tak punya teman dan yakni mereka, tetapi ada Silei dan Aurora yang menyemangatinya. Dia sangat beruntung mempunyai teman yang seperti Silei dan Aurora. Pertama setelah berjalan, mereka naik kelas 1, tetapi mereka berbeda-beda sekolah. Tapi mereka di saat itu mereka sekolah online, jadi mereka banyak waktu untuk main bersama. Sampai saat ini mereka masih berteman bersama-sama, tetapi mereka sudah berbeda rumah dan sekolah. Tapi mereka masih bisa bercita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema superhero judul seorang remaja yang kebal senjata tajam. Di sebuah desa tinggalnya seorang anak remaja laki-laki. Anak remaja itu berbeda dengan orang biasa. Anehnya, remaja itu memiliki kekuatan yang kebal dari senjata tajam. Nama remaja itu Frankie. Di suatu hari, Frankie sedang menemani ibunya yang sedang berkebun di ladang belakang rumahnya. Pada saat Frankie sedang membantu ibunya, datang segerombolan anak remaja yang masing-masing membawa parang. Gerombolan anak remaja itu jalan menuju Frankie, lalu remaja itu menikam Frankie. Tetapi Frankie tidak merasa sakit sedikit pun, bahkan ia langsung berdiri. Lalu gerombolan itu kaget karena Frankie tidak merasa sakit sedikit pun. Lalu Frankie membalas lalu menikam gerombolan itu. Tidak lama kemudian polisi datang dan memberhentikan Frankie. Lalu gerombolan itu dibawa ke rumah sakit. Dan setelah diobati oleh dokter, semua remaja itu dibawa ke kantor polisi lalu ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membawakan judul yang bertema persahabatan 3 sahabat sejati. Suatu hari ketika pembina ada 3 pertemanan yang bernama Kalian, Jamila, dan Rupera. Kami bertiga sangat dekat. Hari pertama sekolah kita duduk berdekatan, dan hari demi hari kami bertiga hampir dekat. Di mana hari tetangga berkata bahwa dan Mutiara aku membawa cerita. Ayo makan sama-sama. Kami berdua pun mengatakan iya, dan kami bertiga makan sama-sama. Lalu kami mengatakan anak-anak besok kita akan berbuat esok. Kami bertiga langsung berkiraman. Besoknya pun tidak. Kami semua pun menyiapkan bahan-bahan yang bertemu bersama-sama. Mutiara pun berkata, ya es bani jadi. Kalian mengatakan pasti es bani bikin. Lalu kok enak menjadi tidak. Ini kita bersama membuatnya. Mutiara iya betul itu dia. Kalian berkata ya kan aku bercanda. Mutiara dan Mutiara pun tidak menghiraukan. Bulan demi bulan guru kami mengatakan bahwa anak-anak sekolah kita akan tampil. Kami bertiga mengatakan bu kita akan tampil apa? Ibu guru mengatakan kita akan menari. Kami berpilih besoknya kami semua latihan menari. Kami menunggu perahu saat kita tampil. Kami semua berangkat ke kantor TVRI sampai kami berproses. Kami semua latihan lagi dan saatnya kami masuk ke ruangan. Kalian mengatakan, aduh kami takut salah gerakan Mutiara. Tidak apa-apa, tidak bisa takut. Ada kami semua di sini dan saatnya kita tampil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema sahabat yang saling menyukai. Judul 2 orang yang bersahabat dekat. Faiz adalah terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Dia ingin pergi ke Jakarta untuk kerja. 1 minggu kemudian dia sudah mau pergi ke Jakarta. Pada siang harinya dia pergi ke bandara. Lalu saat dia sampai dia lari ke bandara lalu menyinggol satu perempuan bernama Hamila. Dia langsung meminta maaf dan
Lalu dia bertanya kepada Amila sesaat sampai ke Jakarta. Faiz turun lalu dia pergi mencari kos-kosan untuk tinggal. Ternyata Faiz dan Amila sama kos, kamarnya beda satu kamar saja. Itu Faiz dan Amila bersahabat dan Faiz kerja di salah satu perkantoran di tengah kota Jakarta. Faiz 10 bulan kerja, ia menawarkan Amila kerja di tempat kerjanya. Lalu Amila mau. Besokan harinya Amila melamar kerja, lalu diterima. Faiz mulai menyukai Amila. Faiz selalu membantu Amila sebelum kerja. Faiz sudah sama Amila, lalu Faiz selalu membantu Amila. Satu hari saja Faiz melamar Amila. Amila dan Faiz menikah. Lalu datang pernikahan mereka mempunyai 2 anak kembar yang bernama Dodi dan Dodo. Saya akan membawakan cerita pendek yang berjudul tentang baru tema persahabatan. Raisa melihat keluar ada mobil yang berhenti. Suara. Raisa melihat keluar ada yang mobil berhenti di samping rumahnya. Ternyata itu tetangga baru. Anak tetangga tersebut keluar dari mobil dan sebelumnya dia selalu umurnya dengan Raisa. Dia pun mengajak kenalan dan namanya adalah Nisa. Nisa dan Raisa pun berteman dan Raisa akan pergi bersepeda bersama sambil mengelilingi mobil. Suaranya ditambah lagi. Sampai sore sudah sering kita pulang, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Raisa bertanya kepada ibunya, dia sangat senang karena dia mendapatkan teman baru, dan Nisa pun juga sangat senang kepada ibunya karena dia punya teman baru. Pagi pun tiba, Raisa pun ke rumah Nisa, tapi dia langsung tanya kepada orang tuanya. Dan Nisa Raisa dibolehkan pergi ke rumahnya Nisa. Mereka pun bermain bersama dan Nisa pun harus pulang karena sudah dijemput oleh orang tuanya. Kelima, superhero dulu. Pesan superhero Android. Superhero yang bisa mengendalikan anak. Suatu hari dia bekerja di bangunan. Suatu hari dia melamar kerja dan tiba-tiba negaranya dia terkena musibah. Saat itu gempa bumi. Dan tanah pun mulai bergerak dan bangunan tersebut menimpa Android dan dia pun dilarikan ke rumah sakit dan baru-baru dia tidak dapat bicara, tetapi dia bisa bicara dan 1 bulan pun dia dikeluarkan dari rumah sakit. Kesampingan dia memang dia mempunyai kekuatan mengendalikan tanah dan bisa. Suatu hari rumahnya dirampok dan dia pun segera menyusul sang pencuri dengan mencuri dari tanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menceritakan pendek yang berjudul Persahabatan Sejati Berempat. Pada suatu hari, ada putri yang memiliki 3 teman. Teman pertama saya yaitu Kaila. Teman-teman keduaku bernama Siti. Teman yang ketigaku yang bernama Naura. Kita bersama sejak kelas 1 sampai sekarang. Kita mengobrol, bermain, dan makan sama-sama. Tapi sayangnya si Kaila sudah pindah rumah. Kaila berkata pada teman-temannya sudah sedih karena ditinggalin sama Kaila. Pas kita udah naik kelas, dibawa pas kita upacara, pas kuliah ada Kaila lagi sekolah kita. Serentak-rentak kita tidak bosan lagi, jadi kita berkumpul lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu superhero yang bisa mengendalikan besi, yaitu superhero magnet. Bisa juga dipanggil Ned. Waktu kecil Ned suka bermain magnet. Dia mempunyai impian menjadi superhero magnet. Waktu kecil dia tidur. Dia bermimpi menjadi superhero magnet. Pagi hari Ned bangun, dia merasa ada kekuatan di dalam tubuhnya dan dia berjalan ke kamar mandi. Saat dia berjalan ke kamar mandi, dia merasa berat. Ketika dia melihat ke bawah, terkaget ada besi di kaki ibunya. Lalu dia memanggil bapaknya. Lalu bapaknya kaget karena ada magnet di kakinya. Besi itu susah dilepas. Pada suatu hari Ned sudah besar di ahli memakai magnet. Pada malam hari ada 3 orang yang mencoba membuli
teman Ned, yaitu Jordan. Jordan membantu Ned mengendalikan magnet. Saat Jordan dimulai, Ned pun datang untuk membantu Jordan. Saat Ned membantu Jordan, 3 orang itu kabur setelah melihat Ned. Ned sudah banyak membantu orang. Pada 5 tahun lamanya, Ned sudah membantu banyak orang. Pada suatu hari ada Ned menemui orang yang langsung menyerang Ned. Ned pun terlempar jauh. Orang yang langsung menyerang yaitu Jordan. Jordan sebenarnya mempunyai kekuatan super, yaitu bayangan. Ned pun berkata kepada Jordan, kenapa Jordan melakukan ini semua? Jordan menjawab, karena 5 tahun lalu ia selalu menjahili dan melakukan kejahatan kepada Jordan. Dan Ned pun mengingat keburukan dari Jordan. Dan Ned meminta maaf kepada Jordan, dan Jordan menerima permintaan. Dan saat itulah mereka menjadi sukar di negara mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menceritakan cerita pendek atau cerita. Judulnya Kia si anak teman. Pada suatu hari ada seorang anak yang bernama Raisa, Kia, Keisha, dan Zia. Dia tinggal di sebuah perumahan prenatal. Dia selalu bermain bersama di rumah Raisa. Suatu ketika dia memasuki SD dan ternyata Raisa, Dia, dan Keisha satu kelas. Tetapi Kia tidak sama kelas dengan Raisa, Dia, dan Keisha. Raisa, Dia, dan Keisha kelas 1A, sedangkan Kia kelas 1B. Raisa, Dia, dan Keisha merasa sedih karena dia beda kelas dengan Kia. Apalagi dengan Kia, dia sangat sedih karena berpisah dengan sahabatnya. Waktu hari pertama, Kia tidak mendapatkan teman. Kia juga malu memperkenalkan dirinya. Kebesokan harinya, dia didatangi temannya yang bernama Dia, Tasha, dan Chacha. Tasha berkata kepada Kia, "Hai, nama kamu siapa?" Kia berkata, "Namaku Kia." Dan Kia juga bertanya, "Kalau kamu?" Tasha berkata, "Namaku Tasha." Dan Tasha berkata, "Apakah kita boleh berteman?" Kata Kia, "Boleh." Dan akhirnya Kia mendapatkan teman. Kia tidak malu-malu lagi untuk berkenalan. Dan kebesokan harinya, pas istirahat, Kia berkata kepada Tasha, Dia, dan Chacha, "Kalian mau berkenalkan dengan sahabatku?" Kata Tasha, Dia, dan Chacha, "Boleh." Kia memanggil Raisa, Dia, dan Keisha. Dan Kia mengatakan, "Perkenalkan, ini adalah teman baru, Tasha, Dia, dan Chacha." Mereka memperkenalkan nama-namanya sendiri dan pada akhirnya dipersahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan fiksi judul tema superhero. Nama judul Si Tamus Membuat Buku. Ada seorang anak yang tinggal di desa, yaitu Tamus. Dia memiliki kekuatan bisa membuat buku. Dia bisa membuat buku sebanyak apapun. Dia bisa membuat buku yang berjudul Rumah Kita Terbakar. Dan biasa dia membawa buku menjual buku sebanyak 10 buku yang dia bikin dan dijual di toko. Dia biasa menerima orang dan dia harus membuat buku sebanyak-banyaknya. Bila dia tidak membuat buku, kita tidak bisa mendapatkan ilmu dan kita tidak bisa makan. Dan kita tidak bisa sekolah dan kita tidak bisa membaca buku pada silaban. Karena tidak ada buku, kita tidak bisa membaca. Sekian dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Superhero yang beda ini yang bisa mengendalikan sesuatu. Mari memegang dari aktivitas. Suaranya besar sedikit. Dia mengambil es di gudang. Waktu dia mengambil es, tiba-tiba itu gudang tertutup sendiri dan tidak bisa terbuka. Kamu pun sudah panik, sudah berjam-jam terkunci di dalam gudang. Saya akan menceritakan tentang superhero. Dulu ada seorang yang dijadikan bahan percobaan di laboratorium. Orang itu keluar dari laboratorium. Dia bernama Aquaman. Dia memiliki kuasa yang bisa mengendalikan air. Dan Aquaman sudah bisa bernapas di dalam air. Jadilah Aquaman sudah menjadi raja laut. Berjalan luar laut takut berenang. Dan dia pergi ke darat karena ada bahaya di darat. Aquaman harus membantu orang-orang yang diserang. Aquaman menggunakan kuasanya untuk menyelamatkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema seperti itu judul cepat dengan cahaya biru. Di sebuah planet alam semesta yang tidak diketahui, itu ada kedua yang bernama Sonic. Dia bisa berlari dengan cepat. Sonic menemui bangunan itu besar bernama Lockwood. Dia yang melawan Sonic di planet tersebut dan muncul suku asing. Dan menghubung warga diri
tahun waktu terkena panah oleh suku tersebut. Engkau membawa sekolah solid dengan cincin portal. Namun engkau memberikan seorang cincin portal hanya untuk darurat. Solid pergi ke bumi. 10 tahun kemudian ada polisi yang berpatroli di sebuah desa yang bernama Tokotusi. Dia berpatroli untuk menghilang pengendara yang ugal-ugalan atau mengebut, dan dia dikelabui oleh Solid. Solid di malam hari ke lapangan bola kasti. Dia berlari sangat dekat sampai mengeluarkan listrik dan seluruh penduduk kota mati listrik. Dan ini Roman datang ke lapangan bola kasti untuk meneliti, dan datang profesor dokter robotnya. Dia datang membantu dengan robotnya yang mirip telur, dan Solid datang ke rumah Tom dan Tom parkir dan menembak pistol bius, dan mereka terkena dan melarikan diri dari robotnya, dan mereka dikejar oleh tank robotnya. Solid menyerang tank tersebut dan muncul tank lagi yang ukuran mobil dan motor roda 1, dan tank tersebut muncul lagi dan mengeluarkan drone yang sangat kecil, dan drone itu akan meledak, dan mereka berhasil melarikan itu sebelum drone itu meledak. Namun mereka terjadi untuk di San Francisco untuk berpisah. Namun ada komposit dan drone-nya, dan Solid mulai lari. Namun terjadi kejar-kejaran, dan Solid terjebak dan muncul robotnya dan menuju jatuh. Solid terbangun dan mendorong robotnya ke semesta dengan cincin portal bersama Tema superhero, judul Superfire. Dahulu kala kota ini hidup dan damai, dan kota ini bersih dan indah, dan ada satu orang bernama Marisa. Marisa pergi ke rumahnya dan dia membawa sesuatu di jaketnya. Pas malam ada cahaya biru di mana semua keluarga tak tahu di mana cahaya biru itu berasal. Ternyata Marisa menggelar sesuatu dan hasilnya berhasil. Besoknya Marisa bangun dan dia melihat hasilnya dihancur. Marisa melihat cairan yang berwarna hijau, terus Marisa mensatunya dan Marisa mendapat kekuatan tanah. Marisa pergi di luar menghancurkan semua kota di sekitar. Dan muncullah super api bernama Raki. Terus Raki melawan Marisa dan Raki memukul Marisa di mukanya. Marisa jatuh, dia tidak menyerah. Marisa menggunakan kekuatan di pada beberapa bumi. Raki juga menggunakan kekuatan, terus Raki memukul Marisa dengan keras, dan Marisa menyerah. Dan terima kasih pada Raki. Sekarang kota ini hidup dengan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian sudah membacakan cerpen yang kalian buat, ya, kalian buat masing-masing. Nah, selanjutnya begini, cerpen yang kalian buat itu diperbaiki di rumah, kemudian disuruh ketik di Word, ya, disuruh ketik di Word, kemudian filenya kirim ke saya. Oke, tidak usah di-print. Jadi tidak usah di-print, filenya saja dikirim ke saya. Jangan lupa ditulis judul, kemudian ceritanya, kemudian di bawah ditulis oleh nama. Paham ya? Paham ya? Oke? Sudah paham semua ini? Saya tunggu dikerjain itu nanti besok, ya. Dan besok kan kelompok 1, 2 itu voting kelas, berarti kelompok 3, 4, 5, 6 itu kerja besok. Oke? Paham ya? Itu dikirim ke saya. Oke? Oke, sudah. Terima kasih banyak untuk hari ini. Insya Allah nanti cerpennya ini itu akan saya kumpul dan jadikan satu kumpulan cerpen untuk bisa diimplementasikan di kelas.